Nah, ada yang bertanya via WA begini untuk status Cashcash Pro. Cashcash Pro adalah entitas ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tiap hari ketemu saya, update terus informasi tentang dunia perpinjolan. Semakin semangat, semakin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang satu pinjol legal berubah menjadi ilegal. Ini sudah resmi dari OJK. Nah, pinjol apa itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Semuanya, sebelumnya saya mau menginformasikan dulu lah ya beberapa gugatan para lender yang saat ini sudah dibuka di depan umum, yang mana para lender pinjol ini bukan hanya dari Tanifan, Investri, Modal Rakyat ataupun dari pinjol-pinjol yang bermasalah. Ternyata banyak lagi dari beberapa lender yang mengeluhkan semua hutang orang galbay wajib ditanggung oleh lender. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia mengatakan investor pendana atau lender pinjaman daring alias fintech peer-to-peer lending bertanggung jawab penuh atas risiko pendanaan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum AFPI, Encik S. Jafar, terkait banyaknya gugatan yang dilayangkan lender pada otoritas jasa keuangan ataupun penyelenggara fintech P2P. Menurut Encik, risiko sudah diatur dalam surat edaran nomor 19 tahun 2023 bahwa seluruh risiko pendanaan yang timbul dalam transaksi P2P lending ditanggung sepenuhnya oleh lender. Di sini pun kita akan lihat berita ramai-ramai investor gugat penyelenggara fintech P2P Asosiasi Buka Suara. Di sini Kepala AFPI menyebutkan harusnya sejak awal lender sudah mengerti akan resiko kredit yang akan diinvestasikan, sehingga resiko kredit macet adalah resiko bisnis, karena dari awal penyelenggaraan P2P lending sudah menyampaikan profil dan risiko calon borrower sebelum lender menyetujui kreditnya. Artinya di sini apa? Bahwa untuk usaha pinjol itu tidak ada agunan, tidak seperti perbankan. Sehingga kalau seandainya ada gagal bayar atau macet seperti ini, yang dapat bertanggung jawab itu adalah pinjol dan juga para lendernya. Bener kan ya? Kecuali pinjaman perbankan yang jelas ada agunannya. Adapun beberapa kasus gugatan lender P2P antara lain seperti gugatan dilayangkan Joshua D. Cardo Siregar dengan nomor perkara 18J 2025 menggugat OJK. Dalam kasus ini penggugat merasa keberatan akan ketentuan di dalam SE OJK nomor 19 tahun 2023 yang mengatur seluruh resiko pendanaan P2P lending ditanggung oleh lender. Lanjut lagi, contoh lainnya gugatan dari lender perusahaan penyelenggara P2P lending Modal Rakyat Haryani yang menggugat Modal Rakyat menanggung ganti rugi sebesar 300 juta. Gugatan dengan nomor perkara 187/2024 tersebut telah dimenangkan oleh Modal Rakyat karena gugatan yang dilayangkan diputuskan tidak dapat diterima. Nih para lender, pikir-pikir lagi, kalau kalian menggugat pinjolnya pasti akan menang. Itu dia teman-teman, alhamdulillah robbil alamin, saya senang sekali baca informasi ini. Ternyata para lender di Indonesia itu tidak membaca detail informasi perjanjian antara pinjol dengan lender, dan banyak sekali yang menginformasikan tenang saja lender itu pasti ada asuransinya. Kembali lagi, apakah asuransi itu bisa cair ketika perusahaan itu pailit? Nah, semua ini sudah pernah dibahas terkait dengan kasus lender yang tidak bisa mencairkan asuransi di Investri. Nih buat lender semuanya ya, mudah-mudahan membuka mata kalian ya, apalagi lender perorangan yang menanamkan modalnya sampai ratusan juta, daripada buat itu mending buat usaha lain. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini saya dapatkan informasi di media sosial yang mengatakan ini bener nggak ya bahwa pinjol ini adalah legal? Kenapa penagihannya seperti ilegal? Dan ada beberapa orang yang coba menanyakan untuk kelegalan pinjol ini, dan dijawab oleh OJK ternyata pinjol legal ini sudah berubah menjadi ilegal.
Ini benar apa tidak ya? Kita baca dulu informasi yang seperti ini. Berawal dari postingan seorang teman yang ada di medsos mengatakan seperti ini. Japo besok tanggal 7 udah rewel. Cash Pro kok kayak ilegal padahal produknya dapat dari Iwata sama Finplus. Dicari di PS, APK Cash Pro-nya nggak ketemu. Dilihat dari APK Iwata cuma ada detail pinjaman, nggak ada tombol ataupun VFA pembayaran. Nah, bisa dilihat ya ancamannya dari kata-katanya saja. Tapi kita nggak bisa membedakan sih legal ilegal sama aja. Nah, di sini ada seorang teman yang membalas cuitannya, katanya Cash Pro ini adalah ilegal. Kita baca dulu komennya dari OJK. Nah, ada yang bertanya via WA begini untuk status Cash Pro. Nah, jawaban dari OJK, Cash Pro adalah entitas ilegal yang telah dihentikan kegiatan usahanya oleh Satuan Tugas Pemberantas Aktivis Keuangan Ilegal yang disebut Satgas Pasti. Nah, berarti jelas di sini untuk pinjol Cash Pro itu sudah menjadi ilegal. Nah, akhirnya saya coba untuk cari informasi sebanyak-banyaknya pada akun OJK. Kita lihat informasinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari informasi yang saya dapatkan di Google menyatakan bahwa apakah Cash Pro ini OJK? Jawabannya iya, Cash Pro terdaftar di OJK. Cash Pro terdaftar di OJK dengan nomor S82 tahun 2019. Kemudian yang ilegalnya itu adalah rupiah Cash Pro ataupun nama pinjol-pinjol Cash Pro yang mencatut nama Cash Pro ini. Nah, akhirnya saya coba untuk cari data ini, nomor ini di daftar 97 pinjol OJK untuk tahun 2024 dan akhirnya saya menemukan hal yang seperti ini. Nah, saya coba untuk buka ya dari penyelenggara fintech lending berizin OJK 12 Juli 2024. Sebenarnya saya mau ngambil yang per Oktober update terakhir dari OJK, tapi dari tadi saya buka websitenya tidak bisa. Akhirnya yang bisa terbuka hanya yang 12 Juli 2024. Nah, di sini saya coba untuk cari pinjol Cash Pro ya. Nah, yang ketemu itu cuman mau cash, isi cash cepat. Nah, cuman itu saja, artinya tidak ada pinjol Cash Pro. Nah, saya coba mencari dengan menggunakan nomor yang tercatat di OJK, yaitu S82 tahun 2019. Terus kita masukkan ke sini. Dan terlihat 00 pencarian. Artinya memang benar bahwa Cash Pro ini adalah produk ilegal. Cuman saya cari lagi pengertian dari Cash Pro ini. Cash Pro itu aplikasi apa? Cash Pro hadir untuk bantu kamu bandingin berbagai produk keuangan supaya bisa pilih yang terbaik sesuai kebutuhan kamu. Mulai langkah sehat dengan pilih keuangan yang tepat. Berarti Cash Pro ini hadir bukan untuk pinjol, tapi lebih untuk membandingkan produk-produk. Nah, kalau kalian lihat, pernah seperti ini terjadi pada produk bandingin aja. Kalau kalian mengikuti saya dari tahun 2023, saya pernah mereview untuk aplikasi bandingin aja yang di dalamnya ada pinjaman yang ternyata terkoneksi dengan pinjol UKU. Kalau UKU-nya legal, tapi bandingin ajanya itu adalah produk yang tidak dibenarkan untuk mengeluarkan pinjol. Nah, ini sekarang terjadi pada Cash Pro yang mana pinjamannya itu di bawah naungan dari UATAS. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, kalau kalian punya Galbay di Cash Pro, bukan berarti kalian akan tercatat di UATAS. Bukan teman-teman ya, tetap tercatat di Cash Pro. Berarti kalau di Galbay aman gak? Kalau OJK mengatakan bahwa itu ilegal, jawabannya pasti aman. Nah, itu dia teman-teman ya, pinjol legal yang sejauh ini kita ketahui dia bernama Cash Pro yang memang tercatat di OJK, ternyata sudah menjadi ilegal dan ternyata juga aplikasinya sudah tidak bisa ditemui lagi. Berarti kalau mau di Galbay aman dan itu tidak ada DC lapangannya, apalagi masuk ke dalam slik OJK. Kalau ada yang bertanya, apakah saya lanjut Galbay saja Mbak? Galbay saja, blokir saja nomor-nomor DC-nya biar hidup kalian lebih tenang lagi. Gitu ya. Dan jangan lupa kunci sosmed, ganti nama sosmed dan ganti foto profil untuk lebih menjaga keamanan kalian. Gitu ya. Nah, oke, itu dia
dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semakin semangat, semakin kuat mental di weekend ini, makin membuka mata kalian bahwa Galbay tidak mengerikan seperti yang saya bayangkan. Oke teman-teman ya. Oke, itu dia. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.